ekstrak biji anggur, ekstrak guarana. Wah, obat kuat nih. Dan biji rami. Tapi nggak ada BPOM-nya. Kita masukin ke lab dan hasil labnya. Dan ini levelnya obat. Kalau dia salah dosis ini orang bisa mati. Benar. Setuju. Kembali lagi di acara kita Review. Oke. Review bersama Dr. Oki. Dr. Richard. X-Class. Oke. Mau review ya? Ya. Ini reviewnya komplit ya. Jadi Oke. kita tidak menyisakan satupun celah. Benar. Karena direview oleh 3 dokter langsung ya. Dan Oke. kita review semuanya pakai data, fakta, dan kita berusaha obrolin juga lebih mendalam. Kalau kalian nonton setiap detailnya, kalian bukan cuma dapat hasil lab doang, tapi kalian akan dapat ilmu juga. Benar. Edukasi. Setuju. Jadi lama-lama pintar nih. Nah, Ya. Itu yang paling penting kan? tapi kalau misalnya sudah nonton kita berepisode-episode, jadi dokter nggak? Harus sekolah dokter. Iya. Yang penting tahu membedakan. Tapi gitu. yang paling penting itu adalah pintar loh sebenarnya. Iya. Karena kalau kita pintar, kita itu nggak gampang dibohongin orang, nggak gampang ditipu orang. Karena modus ini kan akan berkembang terus. Benar. Oke, hari ini kita spesial, kita nggak bawa skincare abal-abal, kita obat slimming yang diduga abal-abal. Wow, ini tampil beda ya episode kali ini ya. Iya. Wah, keren nih. Aku pengen tanya dulu ya, kalau obat slimming yang kalian, yang dokter X-Class tahu mungkin, yang berbahaya itu yang kayak gimana sih? Oke, mungkin sama kali ya sama produk-produk kayak skincare lainnya. Pertama kita harus screening apakah dia terdaftar BPOM atau tidak. Gitu. Oke. Kan Banyak juga yang non BPOM, bukan cuma skincare yang harus ada BPOM, minuman juga harus ada BPOM. Benar. Oke, setuju. Aku. Setuju kan? Setuju. Benar. Banyak nggak obat slimming yang tanpa BPOM? Ternyata ada ditemukan lumayan. Banyak gitu, banget. lumayan. Banyak banget. Lumayan banyak. Dokter Richard kan pernah juga membongkar yang Banyak punya artis banget. kan banyak. Pakai ya. artis lagi. Benar. Bahkan ownernya artis kan. Ownernya selebgram. Iya benar. Pakai artis. Benar. Artisnya nggak kaleng-kaleng. Benar. Nggak kaleng-kaleng Nah. artisnya. Benar. Jadi memang harus ada BPOM. Nah, itu tuh. Nah, ini menarik nih. Itu Udah kalau pernah- non BPOM ya. Iya, Kalau non-BPOM. sudah non BPOM udah jangan dipakai. Kalau kalian masih pakai, kalian yang artinya kalian sendiri yang agak-agak ya. Kalau yang BPOM itu tuh sebenarnya ada yang cukup jadi concern kita. Benar. Terutama daun jati Belanda, daun jati-jatian lah kayak gitu punya. Dan menurutku kalau misalnya kita ngomong mau slimming, slimming ini kan yang kita mau buang ini adalah lemak ya. Yang kita mau pangkas ini lemak, bukan cairan tubuh. Nah, kadang-kadang minum minuman seperti ini punya akan buat kita tuh diare habis-habisan dan kita tuh kehilangan cairan. Sehingga pada minggu pertama sampai bulan pertama kita tuh akan turun berat badan, tapi sebenarnya itu nggak ada apa-apa. Dan kalau kalian berhenti minum minuman yang sudah BPOM nih ya, yang sudah BPOM, maka sebenarnya berat badan kalian akan balik karena sebenarnya lemaknya itu tidak ada yang hilang sama sekali. Nah, Karena cairan kalau- doang ya. Cuma cairan doang. Nah, kalau sekarang pertanyaannya tadi kan yang non BPOM nih. Jadi yang BPOM nih. Sekarang aku pengen tanya dengan Dokter Oki. Ya. Kalau misalnya kita ngomong obat diet yang sesungguhnya, Benar. sebenarnya yang kayak gimana sih? Kalau kita ngomongin obat diet ya, kalau isi kandungan nih, kalau isi kandungan misalnya salah satu contoh itu ada biasanya isi kandungannya misalnya fiber. Fiber itu bukan tujuan utamanya itu menjadi kurus, tetapi fiber ini dapat memperlancar untuk pencernaannya kita. Sehingga karena fiber itu apa sih dok? Fiber itu serat. Serat itu dapat kita dapatkan di sayuran dan buah-buahan. Sehingga pencernaan kita lancar, jadi zat-zat sisa itu ikut kebuang. Tapi bukan ngurusin ya, tapi karena sisa-sisa tadi kebuang, otomatis pencernaan kita bagus. Kedua, karena fiber tadi bisa membuat ketika kita minum itu membuat kita menjadi lebih kenyang. Buat gumpel di lambung. Ngegumpel. Karena dia mengikat air. Benar, sehingga karena kita dibuatnya kenyang, ngurangin porsi makan. Jadinya nilai plusnya bisa secara tidak langsung menyebabkan kitanya dapat mengontrol berat badan seperti Oke. itu. Pertanyaannya, adakah satu obat di dalam slimming yang dimakan bisa ngilangin lemak dalam tubuh kita? Ada yang ini apa tuh? Yang nanti kita pupnya keluar minyak, Orlistat. Itu Fat blocker. Iya, fat blocker. Itu. Tapi untuk menghilangkan lemak, maksudnya sel lemak, mematikan sel lemak. Matikan lemak dalam badan kita. Mematikan sel lemak. Mematikan. Iya. Itu cuma boleh treatment. Saya. Iya, Tidak ada. Tidak ada. Kita deal dulu sampai sini Benar. ya. Iya. Tidak ada sampai detik ini tidak ada obat makan yang dimakan Benar. menghilangin lemak.
Iya, benar. dalam tubuh kita. Benar. Yang Dokter Oki bilang tadi adalah fat blocker. Mencegah supaya lemak itu tidak diserap di tubuh. Oke, Benar. kalau fat blocker itu aku kasih tahu kalian makannya kayak gini. Kalau kalian makan yang berlemak begitu masuk dalam tubuh, kalian makan fat blocker sampai di lambung, fat blocker itu akan mecahin lemak tersebut. Lemak tersebut tidak dikonsumsi, waktu kita BAB keluarlah minyak. Iya. Benar. Sebagian. Diskon. Sebagian. Jadi kalau diskon. kalian makan nasi padangnya segini, sampai di lambung kalian itu lemaknya diambil, didiskon setengah ya. Benar. Kayak gitu. Karena dia berhubungan mengontrol kerja enzim lipase. Iya, jadi dia ngediskon doang, tapi bukan artinya lemak perut langsung hilang, enggak. Benar. Jadi lemak Enggak. yang dimakan ya. Jadi kalau dari sampai di sini kesimpulannya apapun obat diet itu sebenarnya Tidak ada. Tidak ada yang mematikan sel lemak ya. Iya. Dalam kategori mematikan cuma sel lemak mencegah ya. bagaimana cara penyerapan tubuh. Nah, Benar. ada beberapa nih yang bisa dipakai nih. Satu fat blocker tadi satu. Benar. Yang kedua menahan nafsu makan. Oke. Ada Benar. obat-obat tertentu yang bisa membuat merangsang di kepala kita, Benar. menahan nafsu makan. Nah, obat yang seperti ini punya itu masuk ke obat yang keras. Benar. Kategori obat. Tapi memang ini simpang siur ya. Oh ya, kita harus dilihat obat apa tuh namanya tuh? Yang Aku dimaksud sebut tuh. nama nih, Iya. Sebut nama tuh. Apisat. Iya. Benar. Tapi itu masuk ke golongan psikotropika. benar. Jadi Udah tidak dia boleh lagi. itu adalah obat yang bisa menahan nafsu makan di otak kita. Benar nggak hilang nafsu makan? Benar, hilang benar nafsu makannya. Ada beberapa obat-obat yang lain. Salah satunya adalah sibutramine. Nah ini adalah jembatan ke episode ini ya. Benar. Tapi sibutramine itu sudah di ban BPOM kalau aku nggak salah 2016. Benar. 2010-an kalau nggak salah malahan. Iya. 2010 apa 2016? Iya, 2010-an. 2010-an. ya. Itu sudah di ban BPOM. Kenapa? Karena banyak efek sampingnya. Salah satunya adalah stroke, jantung, pembuluh darah, terus halusinasi, Benar. bibir kering dan lain sebagainya. benar. Dan bisa menyebabkan meninggal. Kematian. Karena berhubungan dengan sistem Dok, kardiovaskular. boleh nggak aku pengakuan dosa? Aku pernah lo minum sibutramine. Serius? Iya, zaman aku kuliah. Beneran, makanya ini mau cerita. Oke, ini testimoni langsung ya. Kayak gimana rasanya? Jadi kan namanya zaman kuliah ya, mengontrol berat badan, namanya pengen shortcut tuh, pengen cepet kurus kayak gitu. Ternyata dokter juga pengen cepet ya. Benar, kan zaman dulu zaman kuliah kan nggak tahu tuh sama sekali kan. Jadi aku beli Cuma tuh. orang biasa yang pengen cepet. Ini masih halusinasi nggak? Apa? Masih- Belum. Oh, udah stop. Oke. Rasanya gimana? Aku Nah, pikir. jadi waktu beli itu, jadi dia dalam bentuk kayak botol gitu, isinya kapsul-kapsul Tablet warna ya? pink, kapsul Kapsul ya, warna pink, diminum sekali sehari. Efek hari pertama, hari ketiga fine-fine aja masih, tapi benar-benar gak nafsu makan seharian. Efek pertama tuh, Tapi sakit mah nggak? tidak. Tergantung. Dinginnya, Beda-beda tiap orang. nah nggak tahu. Beda-beda Di tiap diriku tidak. Hari ketiga, kalau seandainya diikutin benar-benar kalau diminumin itu terus, itu fix itu sibutramine. Bisa sehari 2 hari itu benar-benar tidak makan. Benar-benar tidak makan dan tidak ada rasa lapar sama sekali. Hari ketiga mulai oke makan gitu, tapi makannya cuma sedikit udah kenyang. Bahkan kalau lebih dari itu rasa mau muntah. Mulai keringet dingin tangan Oke. kayak gitu. Di atas 5 hari merasakan yang benar-benar surprising banget, yang halusinasi. Oh ya? Benar-benar yang minum sibutramine ini, coba deh kalian yang nanti sudah minum brand ini, coba kalian memberikan testimoni kalian. Berdebar nggak? Berdebar. Jadi Tapi bukan jatuh cinta ya? bukan kok, bukan. Jadi rasanya itu berdebar-debar. Terus halusinasinya seperti apa sih? Rasanya itu kayak ada kecemasan yang kayak kita mau menghadapin sejam lagi nih, kayak mendapatkan masalah besar. Gelisah. Gelisah. Padahal kita di otak ini tahu nggak ada mau terjadi apa-apa, tapi yang dirasain kayak tubuh ini kayak aku kayak mau ngapain ya, kayak mau mendapatkan musibah apa ya? Oke, gelisah. Gelisah banget. Terus ketika tidur itu tidur nggak tenang. Tiba-tiba sejam 2 jam, sejam kebangun seakan-akan sudah tidur lama, tapi kayak tidur nggak puas, langsung ketakutan lagi. Itu efek Tapi sibutramine. benar loh, efek sibutramine tuh bisa ganggu ke psikologis. Iya, Benar. 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 Karena kan sibutramine ini kan sebenarnya golongan antidepresan, Iya. golongan untuk obat-obat untuk psikis. Apalagi zaman Gitu. kuliah aku kan 2008 ya. Dan ini sibutramine itu kan belum ada tindak tegas BPOM untuk ditarik. Jadi masih banyak jual-jual Masih boleh. Masih boleh. Ya, itu 2010 kalau nggak salah. Iya. 2010. 2010 Memang, dilarang. Karena itu bisa menyebabkan gangguan jantung ya, Benar, gangguan benar. pembuluh darah juga. Dan
ditarik secara massal. Setauku sih sibutramine itu memang nggak boleh lagi. Benar. Cuma pada kenyataannya adalah pada waktu aku pengecekan kemarin masih banyak produk-produk slimming yang di Banyak dalamnya sekali. sibutramine. Benar. Dan kalau aku nggak salah nih ya, itu diproduksi oleh satu pabrikan. Benar sekali. Jadi kucing-kucingan ya berarti ya. Benar. Oke, kita review brand apa ini? Ini ada 2 brand. Ini ada Coffee Fits. Wah. Ini kopi ya? Iya, Yang kopi. satunya lagi ini Fanny France punya nih. Aduh. Waduh. Ini Merambah ke slimming ya. ini Semua. sebenarnya kita Aku sangat buka yang ini dulu deh. sebenarnya sangat apresiasi untuk perkembangan bisnis ya. Tapi kok Atau Dr. Richard mau telepon Ulang lagi, video call. Tanya yang ini soal yang ini. ini warna, jangan lagi dibilang ini ada yang Tosca nggak? Iya. Atau ini tidak dijual. Ini tidak dijual kali. Karena udah ditumpuk di gudang. Benar. Tapi ini jamu. Ini Iya. jamu, tapi nggak ada BPOM ya. Tidak ada tulisan jamunya juga kok di situ. Biasanya kan kalau jamu Betul. ada logo jamu. Padahal sebenarnya dari isi ini jamu. Dari isi ini Guazuma oliifolia folium, Muaraye paniculata folium. Jadi ini daun jati Belanda, temulawak, jeruk tipis dan lain sebagainya. Kalau dari ingredientnya oke. Tapi kalau ingredientnya oke, kenapa nggak ada BPOM-nya? Ini nggak ada BPOM, coba saya lihat. Tidak ada. Tidak ada logo jamunya. Dan nggak juga. ada logo jamunya juga. Ada batch number tapi tidak ada. Yang lain ini, tidak ada. Ini memang tidak ada BPOM. Harusnya kalau real jamu harusnya dia bangga karena ini alami, herbal, aman untuk jangka panjang. Udah, jangan ribet. Kita masukin ke lab dan hasil labnya. Sibutramine. Wah. Dan pilnya warna. Pink. Nah, itu yang saya bilang biasanya yang sibutramine itu kayak gini nih kapsulnya. Iya, iya. Nanti- Nggak selalu warna pink Ya nanti sih. diubah oleh orang kan. Nah, Tosca lagi nih, jadi Tosca nih. Tapi ada nggak sih pabriknya? Fabriknya Kenapa nggak diusut ya pabriknya ya? Aku pengen kalau misalnya kita ngusut ini nggak sampai di Iya, Fanny France doang iya, dong. iya, Kalau iya. diusut ini tuh pabriknya di mana? Masalah sebelumnya aja si ibu pabrik aja ngomongin pabrik nggak diusut-usut gimana? Iya. Tapi Gimana agak tuh? ini ya, agak ibu pabrik masih mau ngomong tentang ibu pabrik. Gimana? Bukan, maksudnya kayak gini loh. Maksudnya kayak gini. Sama kayak kasusnya Dr. Oki kemarin. Itu kan yang aku komplain juga ke BPOM kan. Dr. Oki kemarin menandatanganin surat tidak akan berjualan lagi Benar. dari tiket biru. Benar. Kenapa hanya sampai di situ? Kan harusnya ditanyakan dapatnya dari mana sih? Benar. Dan Dr. Oki kan mau ngomong dapatnya dari Sudah mana. diceritakan Sudah diceritakan. semuanya, diceritakan, saya kasih tahu alurnya, saya buka semua muanya pada awal 2023 itu. Kok saya dibuat hitam di atas putih? Kok pabriknya tidak? Bahkan pabriknya punya brand-brand juga tidak. Ketika kita dipanggil lagi di Oktober kemarin, sudah saya ingetin lagi, saya tanyakan, kok tidak ada keadilan di sini? Saya ada hitam di atas putih, kok oknum tersebut tidak? Oke. Saya bertanya. Padahal kan sebenarnya tinggal diikutin alurnya aja, datang ke pabrik tersebut. Nah kata dokter, oh ada nih, mana? Kayak gitu kan. Terus kalau misalnya ada, belinya di mana? Ada buktinya loh, Cara terlampir. produksinya bagaimana? Ya kan selesai, dari hulu sampai ke hilir selesai. Yang kayak gini kan juga bisa ditanya ya. Ini produknya, wah ini hasil labnya ada sibutramine. Siapa yang buat? Nggak mungkin kan dia yang buat ini kan? Atau mungkin bisa buat sendiri. UMKM. Harusnya sibutramine ini nggak gampang nggak gampang dapat, nggak gampang dapat. Susah. Dan ini levelnya obat. Ya. Sibutramine ini dulunya adalah obat. Jadi kalau dia salah dosis ini orang bisa mati. Benar. Setuju. Dan ini yang harus kita tekankan ke semua yang mungkin penikmat yang pingin langsing. Kalau di di skincare ada yang bahaya. Kalau di pelangsingan ini ya ini salah satu yang bahaya. Iya. Gitu. Mati aku ngomong dengan kalian ya. Kalau di skincare muka kalian rusak doang. Kalau ini kalian salah-salah mati kalian. Iya. Karena efek sampingnya ke kardiovaskular. Jadi pembuluh Parah darah banget. termasuk jantung gitu. Bisa mati. Jadi ini bisa di flashback sampai ke pabrik. Kenapa sih dapatnya dari mana? Siapa lagi brand yang jualan kayak gini punya? Benar. Dan saya nggak habis pikir ya, maksudnya ini yang brand ini ya F double ya, maksudnya skincare sudah ada ininya, terus ini juga ada sibutramine ya, memang luar biasa terbeban ke masyarakat ya. Dokter tahu nggak? Saya masih ada beberapa
produknya brand beliau yang yang belum saya keluarkan loh. Tapi di Karena beliau ada dengar-dengar di Facebook nantangin mana ini. mana benar-benar Nanti saya keluarin lagi. Saya juga Padahal udah diem nih. Kita udah diem. Cuman saya tahu udah satu produk ini. Karena ditantangin saya keluarin lagi produk yang lain. Makanya lebih baik jangan nantangin mending diem. Dan sebenarnya bukan nantangin dan diem sih. Maksudnya kepada juga pemilik brand ini dan para resellernya sebenarnya kita mengedukasi ini yang baik gitu. Contoh misalnya obat langsing ini ada bahan berbahaya namanya sibutramine yang efek sampingnya bisa menimbulkan kematian kan, ini antidepresan. Coba para reseller ini atau owner ini kalian yang minum. Coba minta atau keluarga kalian yang minum terus tiba-tiba jadi efek samping. Kita pindah ke Coffee Fits. Ya, coba Dr. Richard, Dr. Ekles jelasin nih tentang Coffee Fits. Coffee Fits ini ya, ini kita pindah ke sini. Ini isinya bubuk kopi, creamer, ekstrak biji anggur, ekstrak guarana. Wah, obat kuat nih. Dan biji rami. Tapi nggak ada BPOM-nya. Iya. Ketika dicekkan nomor NA-nya itu kok ada MD bla 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 bla. Ketika dicek ke nomor BPOM-nya tidak ada, di situs cek BPOM tidak ada. Itu dipastikan. Dan kita masukin ke hasil lab dan hasilnya sibutramine. Ini ada resellernya juga. Lu ngapain, Bud? Mau mendengar, mau mencium itu aromanya. Ngapain lu? Bahkan udah tahu ada racun. Kan mau tunjukin aromanya seperti apa gitu. Tunjukin. Iya. Kali aja tiba-tiba meleleh kayak gitu kan, harus ditunjukin. Ala-ala barista dong. Nah, tapi kopi ini tidak ini ya, maksudnya tidak ditulis untuk langsing. Wangi enak loh aromanya. Enak. Tuh, saya punya cerita ya. Oke, saya mungkin akan menjelaskan tentang Coffee Fits ini. Oke, sini dong. Coffee Fits ini dulunya namanya brandnya ini Kopi Diet. Ini terkenal banget di Palembang, kotanya Dr. Richard Lee. Oh iya. Ya, ini Kopi Diet. Yang punyanya saya sebut aja nama yang punyanya namanya Dewi Amor. Saya sudah pernah mendm beliau secara langsung sebelum saya ungkap ini berkali-kali. Bahkan ada salah satu selebgram Palembang juga sudah menegur dia tapi masih menjual produk ini. Dulu Kopi Diet itu dijualnya tanpa BPOM. Lalu akhirnya dia buatlah nama brand ini Coffee Fits. Coffee Fits ini masih juga tidak ada BPOM-nya. Banyak sekali resellernya. Bahkan pernah ada BA-nya penyanyi diva terkenal di Indonesia. Oh iya? Iya. Kasian nggak diva terkenal kita yang di Indonesia itu pernah meminum yang ada isi kandungannya sibutramine. Oke. Berikutnya, saya tahu brand ini diimpor dari Malaysia. Melalui Medan. Saya juga tahu ownernya Malaysia siapa namanya. Wah, Dr. Oki asistennya dokter detektif. Karena saya udah tahu ceritanya dari tante yang di Palembang. Karena beliau yang pernah tahu tentang brand ini. Oh, oke. Oke. Lalu saya bertanya nih ke Dewi Amor, kenapa kamu masih mau menjual produk ini? Saya sudah tegur berkali-kali dengan berbagai macam alasan. Saya tidak tahu bla 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 bla. Bahkan saya sekarang chat-chat beliau tidak pernah dibalesnya lagi. Seakan-akan lepas tanggung jawab untuk brand ini. Jadi saya bertanya sekali lagi kepada Dewi Amor Damanik, apa pertanggungjawaban kamu atau setidaknya kenapa brand ini masih diperjualbelikan? Tidak ada penarikan kok. Tidak ada penarikan dari beliau. Bahkan ini brand dari luar negeri juga. Berarti ini kan menjadi sebuah PR nih bagi pemerintah kita. Kenapa ada zat isi kandungannya berbahaya bisa masuk ke Indonesia secara nggak tahu nih legal ataupun ilegal. Saya gitu. cek ke www.cekbepom juga tidak ditemukan. Tidak ada. Dan diduga bahkan tulisannya ada di sini. Diduga dia memanipulasi kok. Kalau kok tulis tulisan BPOM-nya itu di Google, ada kayak seakan-akan situs BPOM tapi itu situs BPOM pura-pura. Oke, sudah aku cek ke www.cekbepom tidak ada. Tapi situs BPOM aslinya tidak ada. Tidak ada. Gitu. Dan saya juga bisa sebutkan ada brand-brand yang hampir sama seperti ini. Ini brandnya Coffee Fits. Ada juga kalian hati-hati belinya namanya Chocofit yang juga diduga satu brand ataupun sister company ini diduga ya, yang dipastikan itu isinya sibutramine. Banyak.
Oke. Langsung aku ngomong banyak. Banyak sekali. Banyak. Jadi hati-hati untuk kalian semuanya. Sekali lagi, boleh nggak kita pakai obat diet? Dari keilmuanku, obat yang membantu diet itu adalah membantu kalian untuk menguruskan badan. Tapi yang paling penting dalam menguruskan badan itu adalah niat. Niat itu paling penting. Ya kalau yang lain itu ngebantu. Contohnya kalau misalnya kalian nafsu makan yang gila, ya kalian mungkin memerlukan obat atau memerlukan suplemen yang membantu untuk controlling nafsu makan atau ahli yang bisa membantu ke sana. Kalau kalian permasalahan utamanya adalah makan berlemak hobinya, mungkin kalian memerlukan fat blocker. Ya obat-obat tersebut akan membantu kalian lah. Tapi yang jelas hindarin penggunaan abal-abal kayak gini punya, karena ini resiko bisa menyebabkan meninggal. Coba Dokter Ekles jelasin bagaimana sih diet yang sehat itu seperti apa? Ya, saya tambahkan tadi Dokter Richard sih sebenarnya yang paling penting itu lifestyle. Lifestyle yang baik. Contoh jaga makan yang bagus gitu. Bisa di googling tuh makan mana yang sehat gitu. Hitung kalori ya. Itu diet. Jadi tergantung kita mau diet seperti apa. Tapi makan makanan yang bergizi dan sehat bisa di googling tuh cara makannya seperti apa. Kedua, lifestyle yang baik apa? Harus olahraga dong. Harus bergerak gitu. Nah, ketiga apa? Faktor istirahat cukup dan lain-lain. Jadi sebenarnya faktor lifestyle ini juga udah sangat baik menunjang proporsi badan kita gitu. Kalau kita makan yang bagus, tidak berlebih ya proporsi badan kita kan gitu-gitu. Ditambah lagi dengan olahraga, metabolisme jadi lebih lancar gitu. Mungkin kita buat satu episode khusus nanti. Benar. Jadi tidak perlu sebenarnya dengan obat-obatan. Tips bagaimana cara diet turun 10 kilo dalam 1 bulan. Gawat. Sebut amin. Alah, Dr. Richard, Dr. Oki, dan Dr. Ekles. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi dan jangan pernah gunakan produk-produk seperti ini. Sibutramine ya, kita perangi Sibutramine ya.